Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Aryana dengan NIM 2021 peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis narasi, dan analisis semiotika. Analisis framing itu menggunakan paradigma interpretif atau konstruktivistik. Nah, komunikasinya itu sebagai produksi makna. Realitas sosial memandang atau pandangan konstruktivistik tentang sebagian realitas sosial adalah produksi manusia, hasil proses budaya termasuk penggunaan bahasa. Wacana medianya menggunakan konstruksi budaya kultural, contohnya seperti surat kabar, radio, majalah, dan televisi. Framing itu berdasarkan fakta. Nah, konsep dasarnya, surat kabar, majalah, TV menggunakan kerangka tertentu untuk memahami sebuah realitas sosial. Berita surat kabar atau TV sifatnya itu tidak objektif, jadi beda berita itu bisa saja beda isinya. Contohnya, pada berita 1 memberitakan tentang seorang tokoh publik berinisial A yang bersih. Sedangkan pada media 2 memberitakan tentang kesalahan-kesalahan tokoh publik inisial A tersebut. Nah, media itu menyeleksi, menghilangkan, menonjolkan bagian tertentu sebagai proses konstruksi. Apa sih analisis framing itu? Jadi, memusatkan pada perhatian bagaimana media mengemas dan membingkai atau frame. Prosesnya dilakukan bisa dengan memilih peristiwa atau kata-kata tertentu. Contohnya, media lain memberitakan media lumpur Lapindo dengan sebutan lumpur Lapindo, sedangkan pada TV One memberitakannya dengan lumpur Sidoarjo. Nah, pada dasarnya analisis framing itu sebagai storytelling media atas peristiwa. Bagaimana peristiwa tersebut dimaknai, bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Nah, analisis framing itu dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa. Tindakan politik mana yang harus didukung, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan. Nah, berikut adalah contohnya. Contoh, berita Bank BSI error. Pihak BSI diuntungkan, sedangkan pihak nasabah dirugikan karena hal tersebut. Jadi, dalam framing yang diteliti pesan adalah medianya. Dalam medianya, framing bisa dilakukan dengan melihat background media atau wartawan yang memberitakannya. Jadi, dalam framing kita harus mengetahui siapa di balik yang memberitakannya. Inti dari framing itu bagaimana pesan itu dibentuk dan membandingkan dua atau lebih media. Contohnya pada kompas.com memberitakan tentang pemilu ditunda, namun pada berita detik.com memberitakan adanya kemungkinan penundaan pemilu. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi framing menurut Shoemaker and Reis pada tahun 2001. Yang pertama ada ideologi, yang kedua ada kepemilikan media, yang ketiga ada ekonomi pengiklan, yang keempat ada rutinitas organisasi, yang kelima ada personal atau wartawan. Nah, framing sendiri itu bisa disinggung misalnya dari judul. Model framing itu ada 3. Yang pertama ada model framing Robert Enman. Yang kedua ada model framing Pan and Kosicki. Yang ketiga ada model framing Gamson. Perbedaannya, model framing Robert Enman menekankan peran media dalam pembingkaian. Yang kedua, model framing Pan and Kosicki berfokus pada kepemilikan isu dan komunikasi strategis. Yang ketiga, proses framing Gamson menyoroti pembingkaian dalam konteks gerakan sosial. Pemilihan model framing bergantung pada konteks penelitian tertentu dan tujuan tertentu dalam penelitian. Yang kedua adalah analisis narasi. Narasi menurut Gerard Gannett pada tahun 1982, yaitu representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Jadi, narasi itu memberitahu. Namun, tidak semua informasi merupakan narasi. Misalnya, lowongan pekerjaan, jadwal kereta api, itu bukan narasi. Jadi sebuah teks itu bisa dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari sebuah peristiwa-peristiwa. Analisis narasi bisa fiksi maupun non-fiksi. Biasanya digunakan untuk analisis film atau novel. Film atau novel, alur cerita mengalir dari awal hingga akhir. Narasi menganalisis tanda dan juga bagaimana alur cerita atau story and plot. Story and plot adalah salah satu cara untuk menganalisis narasi. Story adalah peristiwa yang utuh dari awal sampai akhir. Plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Manfaatnya, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, memungkinkan penyelidiki hal-hal tersembunyi dan paten dari sebuah teks media. Selanjutnya, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Selanjutnya, analisis narasi merefleksikan kontinuitas dan perubahan dalam komunikasi. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa contoh yang dapat dianalisis dalam analisis narasi itu film dan novel. Maka dari itu, mari kita mengenal diegesis dan non-diegesis. Diegesis adalah aspek lain dari yang penting dianalisis dalam analisis narasi.
Diegesis digunakan untuk membantu peneliti mengetahui karakter apa saja dalam narasi yang dapat dilihat. Seperti suara orang berbicara dalam dialog, suara piring jatuh, gelas pecah, pintu dibanting, pintu ditendang. Nah, contohnya, dialog yang diucapkan oleh karakter yang ada di dalam layar film disebut diegesis. Sedangkan suara-suara lain di belakang layar disebut non-diegesis. Model-model dalam analisis narasi. Yang pertama, model Zedan-Todorov. Narasi terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Strukturnya itu awal, tengah, akhir, atau tesis, antitesis, lalu sintesis. Atau situasi, masalah, resolution. Atau equilibrium, yaitu keseimbangan, lalu gangguan equilibrium atau kekacauan. Yang kedua, kita mengenal model narasi Vladimir Prop. Prop ini melihat unsur narasi film sebagai function atau fungsi, yaitu fungsi kejadian-kejadian yang dipertunjukkan. Yang kedua adalah konsekuensi atau akibat yang terjadi dari kejadian. Prop sendiri menambahkan 7 aspek narasi. Nah, yang biasa disebut dengan karakter, yaitu yang pertama ada the villain, yaitu musuh atau penjahat. Yang kedua ada the donor, yang memberi pahlawan objek seperti informasi, senjata, nasihat, dan sebagainya. Yang ketiga ada the helper, yaitu pertolongan yang datang untuk pahlawan. Yang keempat yaitu the princess, perempuan cantik yang menjadi teman pahlawan. Yang kelima ada the dispatcher, yang mengirim pahlawan berperang atau menjadi penyelamat. Yang keenam the hero atau pahlawannya sendiri. Yang ketujuh ada the false hero, tampaknya seperti pahlawan namun sebenarnya bukan. Nah, karakter ini untuk menganalisis narasi seperti apa karakter tersebut digambarkan pada novel atau film. Karakter dalam narasi. Karakter dalam narasi disusun oleh Vladimir Prop. Yang pertama, narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter. Yang kedua, masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Yang ketiga, ada karakter adalah orang atau tokoh yang memiliki sifat atau perilaku tertentu. Nah, contohnya karakter kejahatan digambarkan dengan buruk rupa. Sebagai contoh, misalnya karakter berikut. Siapa sih yang nggak tahu karakter Maleficent? Tentunya pecinta Disney, pasti pada tahu ya. Maleficent ini terkenal sebagai karakter jahat pada film Disney Sleeping Beauty. Ia dikenal dengan sebutan Mistress of All Evil, yaitu peri kegelapan yang menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan musuh. Model yang ketiga yaitu narasi abstrak. Untuk menganalisis story dan plot pada film bergenre science fiction atau horror. Strukturnya ada yang pertama the quest atau misi pencarian, pengejaran, redemption atau penyelamatan, atau ditolong, ada pertolongan. Yang ketiga ada journey to another world, yaitu kematian atau kehidupan baru, atau reinkarnasi. Yang keempat ada the best transformed by love, atau si cantik dan si buruk rupa. Yang kelima the solving of riddles, teka-teki or mystery. Yang keenam the bitter bit, kebangkitan yang lemah or yang ditindas. Yang ketujuh the stranger savior, atau penolong atau penyelamat. The rise and fall, kebangkitan atau balas dendam. Nah, yang nomor 4 yaitu model narasi semiotik Levi-Strauss. Dikenal dengan model strukturalisme, menekankan pada bahasa film, yaitu bagaimana struktur bahasa dibentuk karena unsur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Melihat bagaimana ideologi bermain dalam pembentukan adegan dan struktur cerita film. Nah, model ini terkenal dengan oposisi biner. Struktur narasinya yaitu perbandingan. Oposisi biner sebagai salah satu alat untuk analisis narasi. Diperkenalkan oleh Levi-Strauss yang diilhami oleh Ferdinand de Saussure. Nah, halayak lebih mudah memahami jalan cerita dengan membuat oposisi. Oposisi biner dapat ditemukan di rangkaian dan relasi di antara kalimat, gambar, dan adegan. Contoh oposisi biner yaitu jahat versus baik, cepat versus lambat, maju versus mundur, dan sebagainya. Makna cerita ditentukan secara paradigmatik, bagaimana relasi antara adegan, kisah, karakter dalam cerita, dan sebagainya. Nah, lalu kita akan membahas tentang semiotic square atau segi empat semiotik yang dikembangkan oleh Algirdas Greimas. Kompleksitas realitas bisa dijelaskan dengan model ini. Model relasi yang dikembangkan yaitu relasi oposisi atau kebalikan, relasi kontradiksi, dan relasi implikasi. Karakternya, narasi adalah struktur makna. Karakter menempati karakter dan fungsi masing-masing. Sebuah narasi dikarakterisasi oleh 6 peran atau aktan. Aktan itu berfungsi sebagai mengarahkan jalannya cerita. Nah, posisi narator dalam sebuah narasi. Sebuah narasi berbicara kepada halayak melalui narator. Narator bisa dari pengarang dari suatu narasi. Narator dramatis dan narator tidak dramatis, yaitu keterkaitan antara pengarang dengan narasi apakah memiliki keterkaitan ataupun tidak.
narasi subjektif versus narasi objektif. Mari kita ketahui. Narasi objektif yaitu narasi yang menempatkan halayak agar terlibat. Narasi objektif yaitu menempatkan halayak sebagai orang yang mengamati sebuah kisah. Nah, berikut adalah contoh ide untuk analisis narasi. Yang pertama ada narasi maskulinitas dalam film Gundala. Yang kedua ada narasi musibah Nabi Lut alaihi salam dalam Al-Quran. Yang ketiga ada narasi cinta dalam series TV Open BO. Yang keempat ada narasi galon BPF dalam pemberitaan Tirto.id. Yang kelima ada narasi konsep diri dalam Imperfect the Series. Sebelum kita melanjutkan ke analisis berikutnya, saya akan memberikan contoh analisis yang akan kita bahas selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di jalan raya kita tuh sering banget ketemu sama mobil atau motor yang belakangnya itu ditempel stiker dengan logo apel yang digigit seperti ini. Nah, pasti banyak banget kan, dan kalian tuh sering banget ketemu. Nah, pasti kalian itu berpikiran bahwa stiker tersebut itu dari logo brand Apple. Nggak mungkin kan kalian tuh berpikir, itu tuh brand Samsung, Asus, dan lain sebagainya. Pasti nggak mungkin banget. Nah, lebih dari sekedar menunjukkan bahwa stiker tersebut dari merek Apple, kita tuh bisa menduga bahwa pemilik mobil atau motor tersebut tuh pengguna dari merek Apple, seperti mungkin iPhone, iPad, MacBook, dan lain sebagainya. Nah, serempak pula ingin menunjukkan bahwa stiker Apple yang tertempel pada mobil tersebut itu tuh sebagai mitos dari sebuah kekayaan, prestisius, ataupun gengsi sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering menjumpai kasus analisis semiotika seperti contoh yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas analisis semiotika oleh Ferdinand de Saussure. Seperti yang telah kita singgung tadi, analisis semiotika yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Pada awalnya, Saussure ini bermula menjelaskan gagasannya di perkuliahannya di Jenewa, Swiss, kampus tempatnya mengajar. Nah, 3 tahun setelah ia meninggal pada tahun 1916, para mahasiswanya ini menganugerahkan buku berisi gagasan-gagasannya dengan judul Cours de Linguistique General. Nah, semiotika itu pengajian tanda-tanda, the study of signs. Semiotika sendiri yaitu sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna, menurut Budiman pada tahun 2011. 3 pemikiran dari Ferdinand de Saussure. Yang pertama ada diakronis versus sinkronis. Linguistik diakronis memfokuskan pada perubahan yang terjadi pada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Contohnya, dahulu penggunaan kata perempuan itu dirasa tidak lazim. Nah, biasanya menggunakan kata wanita. Namun sekarang menggunakan kata perempuan lebih lazim digunakan. Kata tersebut merujuk pada kosakata yang sama. Yang kedua ada linguistik sinkronis. Adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa pada waktu tertentu. Fokus pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada saat ini. Dahulu, Saussure hanya fokus pada linguistik. Namun sekarang mempengaruhi beberapa keilmuan seperti antropologi, sosiologi, dan juga keilmuan kita di ilmu komunikasi. Nah, yang kedua yaitu signified dan signifier. Signifier yaitu penanda adalah tanda yang dapat dilihat oleh mata, terlihat bentuk wujud atau fisiknya. Sifatnya itu arbitrary atau diada-adakan. Nah, signified atau petanda adalah makna yang terkandung dalam pesan yang memiliki konsep, fungsi, dan nilai yang terkandung di dalam tanda tersebut. Dalam gambar di samping, ditunjukkan yang bawah ini, ada sebuah batang, di atasnya itu ada hijau-hijau, berbentuk kumpulan dari daun-daun, yang menjulang tinggi. Pasti kita semua itu berpikiran bahwa ini adalah sebuah pohon. Nggak mungkin kita akan menyebutnya harimau, atau roti, atau sepeda, kan nggak mungkin ya. Pasti kita semuanya akan menyebutnya pohon, walaupun dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Nah, tanda terdiri dari signifier dan signified, dan tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, kita akan membahas language and parole. Language adalah sistem abstrak dari bahasa yang terdiri dari aturan-aturan dan konveksi-konveksi yang mengatur penggunaan bahasa. Parole adalah penggunaan bahasa yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contohnya ada pada gambar di samping, yaitu gerak bidak kuda pada permainan catur. Gerak bidak kuda pada permainan catur itu pastinya L. Nggak mungkin gerak kuda tuh lurus ke samping, lurus ke depan, atau serong gini, nggak mungkin. Jadi gerak bidak kuda itu pastinya L, karena sudah ada aturan yang terikat. Sama seperti kita dalam berbahasa. Kita dalam berbahasa itu terikat oleh sistem, terikat oleh struktur. Nah, contoh yang lainnya itu ada pada saat orang meninggal dunia. Saat orang meninggal dunia itu ada bendera kematian. Mungkin di suatu wilayah itu bendera kematiannya berwarna kuning. Nah, bendera kematian itu bisa dari kertas, bisa dari plastik, atau sebagainya. Yang penting warnanya kuning. Itu pasti tanda dari orang meninggal dunia. Nggak mungkin itu adalah lambang pernikahan
dan lain sebagainya. Pasti bendera kuning meninggal di suatu wilayah yang menganut bendera kuning sebagai kematian, itu pasti menganggap bahwa bendera kuning yang ada di depan gang atau di depan rumah itu adalah tanda bahwa ada orang meninggal. Ya, seperti itu. Itu adalah analisis dari semiotika yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.